kasih Bapak Ibu guru hebat semua yang ada pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya di tempat ini untuk sama-sama kita mengikuti kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di SMK Negeri 7 Kupang. Sebelum kita memulai kegiatan ini, saya mohon kesediaan Ibu Sri untuk memimpin doa. Kepada Ibu Sri dipersilakan. Baik, sebelum kita mengikuti kegiatan ini, kita meminta tuntunan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, segala puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Kami atas anugerah-Mu, kami diperkenankan ada di tempat ini, menjalankan tugas dan tanggung jawab kami sebagai guru. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kesempatan ini Tuhan kami telah dihimpun oleh kedua teman kami, Ibu Erlin dan Ibu Elis, untuk melakukan kegiatan diseminasi budaya positif di SMK Negeri 7 Kota Kupang. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami telah memohon tuntunan dan penyertaan, hikmat dan pengertian daripada-Mu Tuhan, sehingga kegiatan ini boleh berjalan dengan lancar. Kami juga mempersembahkan kedua Ibu guru hebat kami Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam mereka mengikuti guru penggerak ini Tuhan, kiranya Tuhan menyertai mereka, memberkati mereka dengan kekuatan dan juga kesehatan hikmat, sehingga kedua hamba-Mu dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik sampai selesai. Semuanya dipersembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu dan juga tugas-tugas mereka di SMK 7 ini. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Sri. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Alok untuk membuka kegiatan kita. Kepada Bapak dipersilakan. Baik, selamat pagi. Selamat pagi. Sekali lagi selamat pagi untuk guru hebat. Selamat pagi. Terima kasih. Guru penggerak. Guru penggerak. Saya melihat jangan sampai hanya gerak menggerakkan apa aktivitas seluruh masyarakat sekolah, termasuk siswa, dengan mengajak teman-teman guru beraktivitas, soalnya kebersihan ahli rumah sekolah dan lain sebagainya. Untuk itu, selain kebersihan, berafiliasi dengan masyarakat sekolah, teman guru, anak-anak, pokoknya yang baik-baik. Terlebih kedua guru hebat, Ibu Elis dan Ibu Eli, yang luar biasa. Saya melihat potensi ke depan itu sangat hebat, karena usia juga masih muda, perjalanan masih panjang. Kalau mulai ke saya menuju kepala sekolah ini kan dari sisi usia tinggal 3-4 tahun kurang, 3 tahun lebih. Untuk itu manfaatkan kesempatan menjadi guru penggerak yang terbaik, yang selalu positif. Jangan mengikuti kita yang sudah kaki sebelah di luar maksud saya sudah mau pensiun nanti, jangan mengikuti. Tetapi teruslah bertahan dan tingkatkan profesi ibu berdua untuk ke depan, terlebih soal posisi menjadi guru penggerak. Penggerak yang dimaksud, yang saya pahami adalah selain menggerakkan suasana pembelajaran, tapi ada menggerakkan hal lain, menggerakkan teman-teman sejawat supaya beraktivitas, menggerakkan anak-anak beraktivitas, mengikuti segala kegiatan yang menyangkut dengan kebutuhan siswa itu sendiri. Jadi melibatkan semua masyarakat sekolah, itulah yang saya pahami tentang guru penggerak.
Semoga kedua guru hebat kita ini ke depan berjalan aman dan lancar. Dan kedua ini selalu diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk itu saya tidak memperpanjang kata, saya membuka acara diseminasi penerapan budaya positif di SMK Negeri 7 Kupang. Ya, terima kasih Bapak sudah membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Ya, baik Bapak Ibu, di sini saya bersama dengan teman saya Ibu Erwin, kami dua yang akan menjelaskan sedikit terkait dengan bagaimana penerapan budaya positif di SMK Negeri 7 Kupang. Nah, tujuannya praktik baik budaya positif di SMK Negeri 7 Kupang. Ya, baik Bapak Ibu, untuk materi kita pada pagi hari ini kurang lebih ada 8 kompetensi inti yang kita akan berdiskusikan bersama. Yang pertama, perubahan paradigma positif, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol buruk, keyakinan ras, dan segitiga restitusi. Kurang lebih ada 8. Nanti ini akan kita diskusikan bersama-sama di tempat ini. Ya, baik, kita masuk pada inti yang pertama ya. Dari 8 itu, yang pertama pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu bisa lihat di slide depan. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikolog modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu guru, sebenarnya materi ini sudah disampaikan oleh Ibu Murni waktu kita di KD, tapi di sini saya hanya mungkin mengingatkan kita teman-teman terkait dengan bagaimana kita dapat menerapkan atau pemahaman kita terkait dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu dapat mengetahui bersama bahwa 2 atau 3 tahun ke depan setiap sekolah pasti sudah akan terwujudnya pembelajaran berdiferensiasi. Seperti yang kita sudah tahu, dan Bapak Ibu guru ada yang bisa menjelaskan sedikit pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa? Ada yang bisa atau kita sama-sama berdiskusi? Pembelajaran berdiferensiasi. Oke, ada? Silakan Ibu Erwin. Terima kasih Bu Elis. Menurut saya pembelajaran diferensiasi itu model pembelajaran di mana kita memperhatikan minat dari murid yang ada. Jadi dengan melihat minat dari apa yang dimiliki oleh murid, kita sebagai guru menyesuaikan model pembelajaran yang ada sehingga bisa mencapai tujuan yang diharapkan bersama. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Erwin. Lebih semangat dulu Kak. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Erwin. Baik ya. Bapak Ibu guru, kalau kita berbicara soal pembelajaran berdiferensiasi, sebenarnya pembelajaran ini sudah kita lakukan di kelas. Tapi kita belum betul memahami apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu. Saya sedikit membagikan hal baik untuk Bapak Ibu guru semua. Ketika kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, hal pertama yang kita buat adalah kita tes awal dulu, asesmen awal di sebuah pembelajaran. Di situ kita bisa mengukur kemampuan anak, bakat dan minat anak. Kita bisa pilihkan, oh ternyata si A bakatnya ini, si B bakatnya ini, dan si C bakatnya ini. Kalau kita sudah melakukan asesmen awal dan kita sudah kelompokkan anak berdasarkan bakat dan minat, saya yakin dan percaya bahwa pembelajaran berdiferensiasi yang kita harapkan akan berjalan dengan normal. Ada 3 kunci pada pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama itu adalah konten, yang kedua adalah proses, dan yang ketiga adalah produk. Ketiga kata kunci utama ini akan berjalan seiring dengan pembelajaran
melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas kita. Baik, yang berikut. Oke, yang berikut kita masuk pada kompetensi yang kedua terkait dengan teori kontrol. Ada yang masih ingat pada saat Ibu Murni membagikan materi bahwa yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Yang sudah dikasih contoh bahwa kita menggenggam ada emas 10 gram kemudian dirayu oleh siapapun tapi tidak bisa. Artinya bahwa yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri dan orang di luar tidak bisa mengontrol kita. Oke, kita sama-sama lihat ya. Teori kontrol, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar melakukan atau mengulangi suatu perilaku tertentu adalah usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dan yang kedua, setiap perbuatan memiliki satu tujuan. Baik, Bapak Ibu guru, bisa perhatikan miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Bagaimana dengan yang poin pertama, ilusi guru mengontrol murid? Bagaimana menurut pemahaman Bapak Ibu guru? Hal ini dalam mengontrol seperti apa? Silakan kita sama-sama berdiskusi. Apakah kita guru mengontrol murid ada berdampak baik atau tidak? Ya, baik. Pada poin pertama, guru mengontrol murid. Di sini kita sebagai seorang pendidik, tugasnya adalah mengontrol murid. Masih dalam satu rel lurus ya, tidak ada yang tanda petik yang lain. Yang kedua, bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi semua yang kita lakukan kepada murid kita pasti ada nilai positif dan bermanfaat untuk mereka semua, untuk mencapai tujuan mereka. Dan yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Oke, mari kita sama-sama melihat pada poin ketiga. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Benar atau tidak? Tidak, betul sekali ya. Jangan kita berpikir bahwa kita punya kuasa. Jadi kita membuat kritikan kepada seseorang, kita merasa bahwa kita sudah membuat atau membentuk karakternya. Tidak ya. Yang bisa merubah karakternya dirinya adalah dia sendiri. Kita di sini hanya sebagai pengontrol atau pemantau dan memberi pengarahan kepada anak kita. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bagaimana? Tidak, ya. Tapi yang terjadi sekarang tidak ya. Kita lebih cenderung memaksakan kehendak kita untuk anak ikut. Di sini saya mengajarkan Bapak Ibu semua untuk mari kita sama-sama coba berpikir jangka panjang bahwa kita sebagai orang tua tidak bisa memaksa anak untuk mengikuti kita punya kemauan. Kita cukup mengontrol dan mengarahkan dia untuk menuju tujuan yang dia inginkan. Oke, bisa perhatikan ada gambarnya. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dapat bermanfaat. Ini bisa dilihat pendekatan Bapak Ibu guru kepada anak masing-masing yang dia bicara ya. Satu di atas sudah seolah-olah bahwa dia mengkangkang anak itu. Jadi sebenarnya dengan cara mengkangkang anak itu adalah membuat anak itu merasa minder. Tapi ketika kita mendekati dia dengan posisi teman, pasti dia merasa lebih akrab dengan kita. Jadi ini ada ilustrasi beberapa bagian. Ya, yang di bawah kita bisa lihat ilusi bahwa semua orang dewasa berhak memaksa. Sebenarnya tidak ya. Oke, yang berikut merubah paradigma stimulus respon dengan pendekatan teori kontrol. Yang pertama, stimulus respon tentang dunia, realitas kebutuhan kita semua. Tapi pada teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Ada perbedaan sangat jelas ya. Realitas kebutuhan kita semua. Berarti lebih dari satu. Tapi kalau pada teori kontrol, realitas kebutuhan
mengontrol diri Anda. Yang berikut, saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang berikut, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika yang contoh kita sudah dibujuk, dirayu, tidak mau dikasih, di situ pasti ada pemaksaan yang kita lakukan. Tapi pada teori kontrol, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang berikut, model berpikir menengah atau kalah. Sedangkan pada teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Jadi ada perbedaan yang begitu bisa membantu kita ya bagaimana dalam kita di lingkungan kerja kita. Yang berikut, disiplin positif. Sebelum kita masuk pada disiplin positif, dari Bapak Ibu guru ada yang bisa membagikan, oh positif ini seperti ini. Silakan Bapak Alo boleh. Atau menurut pandangan Bapak Alo, positif itu seperti disiplin positif itu seperti apa? Ibu Yenti, Ibu Sri, terkait dengan kita berbicara sekarang masuk pada disiplin positif. Kalau disiplin positif misalnya penggunaan pakaian selatan itu disesuaikan jadwal. Iya, betul sekali. Sesuaikan jadwal harinya apa. Kemudian kalau misalnya di Taruna itu kan biasanya sisir dalam baju seragam. Tapi kalau kadang-kadang anak juga tidak sisir dalam, nah kita menegurnya. Sepaham saya menegur itu untuk positif. Nah, saya dari tadi saya mengikuti ini yang positif semua benar, tapi selama ini memang terima kasih acara seperti ini untuk pribadi saya. Memang saya kadang-kadang, tapi saya tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya mau bermaksud saat dengan peserta didik harus lebih disiplin, harus lebih baik. Ya, disiplin dalam itu dalam segala hal. Disiplin berpakaian, disiplin waktu dan datang terlambat. Kalau sering terlambat, ya kita kasih hukuman. Kalau saya berpikir bahwa kasih hukuman itu bukan penyiksaan, bukan negatif, itu positif, agar kali ke depan itu tidak terulang lagi. Maka saya berpikir positif di sini. Sudah. Iya. Terima kasih Bapak Alo, luar biasa ya. Kalau kita berbicara soal disiplin positif, kita sudah tahu bahwa disiplin itu sesuatu hal yang kita ikuti. Tapi di sini lebih cenderung bagaimana kita guru memberikan contoh baik kepada anak. Saya mengambil contoh sederhana ketika saya sampaikan kepada anak jangan terlambat. Tapi saya sendiri tidak mengikuti apa dan terlambat berarti itu saya tidak bisa menerapkan disiplin positif. Jadi saya berusaha untuk saya harus wajib mengikuti apel. Ketika saya menegur anak wajib mengikuti apel. Tapi saya sendiri bisa mengikuti apel. Itu adalah contoh sederhana ya. Jadi ketika kita menegur anak, marilah kita lihat diri kita. Atau ketika kita menegur teman, setelah kita sering mengingatkan, tapi kita bisa melihat apa yang ada pada diri kita. Oke, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ada poin penting di situ sebenarnya. Disiplin diri kita memiliki tanggung jawab. Ketika kita dikasih dari pimpinan, kita punya tanggung jawab, mari kita jaga dan merawat dan melaksanakan itu. Itu poin pentingnya. Yang berikut, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik dalam imbalan penghargaan. Di sini kadang kita memberikan sesuatu kepada anak, misalnya anak bisa menjawab ini, kita kasih permen, tapi sebenarnya tidak. Karena nanti anak itu merasa bahwa dia menjawab itu karena ada imbalannya. Marilah kita menerapkan hal-hal. Saya berpikir bahwa pasti ada cukup berat ya kalau kita menerapkan ini. Tapi Bapak Ibu yakin dan percaya bahwa kita sudah memulai dengan niat baik, pasti kita akan mendapatkan hasilnya
Oke, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Oke, next yang berikut. Ya, karakteristik pada disiplin positif ya. Yang pertama, dapat bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Ada yang bisa kasih salah satu contoh kan? Dapat bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Bapak Alo bisa, Ibu Sri silakan. Mari kita sama-sama diskusi. Dapat bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Silakan. Ya, contoh yang ada di lingkungan belajar kita. Contoh terkait dengan bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan itu, misalnya kita meminta anak ketika jam pelajaran, kita minta anak untuk mengambil buku di perpustakaan. Setelah itu pada saat selesai pembelajaran kita meminta anak kembali untuk mengembalikan. Nah, di situ anak akan menunjukkan sikap bertanggung jawabnya. Dengan cara apa? Dia mengumpulkan kembali buku-buku yang ada sesuai dengan jumlah yang dipinjam, lalu kembalikan kepada petugas perpustakaan. Iya, baik. Ada lagi yang lain? Mungkin dengan cara seperti ini, kalau anak pada saat siang hari mereka mungkin ingin untuk makan di dalam ruangan, mereka punya tanggung jawab setelah makan itu mereka membersihkan kembali ruangan. Betul, ya. Sebenarnya terkait dengan tanggung jawab anak sudah kita lakukan ya. Anak-anak ketika kita kasih dia tugas piket, dia sudah bertanggung jawab, dia datang, dia punya kesadaran, dia ambil sapu dan dia mengerjakan. Itu sebenarnya hal-hal contoh sederhana yang sudah kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Yang kedua, mampu mengontrol diri, dan yang ketiga, berdasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Tujuannya membentuk sikap dan perilaku seseorang sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Selain itu, kedisiplinan membantu anak untuk belajar bertanggung jawab dan mengendalikan diri mereka. Ya, tadi di sebelah kita berbicara soal nilai-nilai kebajikan. Slide ini akan membicarakan soal nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Seperti yang kita sudah ketahui, profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi ya. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Dan yang keempat, berkebinekaan global. Kelima, gotong royong. Dan keenam, kreatif. Nilai-nilai kebajikan ini yang kita bisa terapkan di kelas kita masing-masing. Ya, Bapak Ibu bisa perhatikan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai ini sebenarnya sudah diterapkan di dalam kelas, sudah disepakati bersama wali kelas, wakil guru dan lain sebagainya. Contoh nilai kebajikan instruksi ini saya ada ambil beberapa contoh yang kita bisa lihat. Kalau pada profil Pancasila ada 6, tapi kalau pada PYD ada toleransi, rasa hormat, mandiri, menghargai dan lain sebagainya. Kalau pada IHF itu kurang lebih ada banyak ya, cinta Tuhan dengan segenap hatinya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun. Jadi ini adalah nilai-nilai kebajikan yang kita bisa sebagai acuan untuk kita dalam menerapkan pembelajaran diferensi, terus kemudian kita dapat menerapkan budaya positif di sekolah kita. Yang berikut masuk pada poin berikut, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan fisiologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan.
kesehatan. Jadi kebutuhan dasar manusia ada 5, tidak salah ya? Iya, ada 5. Yang pertama ada penguasaan, yang kedua ada kesenangan, yang ketiga bertahan hidup, keempat kasih sayang dan rasa diterima, dan kebebasan. Jadi 5 kebutuhan dasar ini, dasar manusia ini yang harus ada pada anak. Jadi anak punya kebebasan untuk dia memilih apa yang dia mau. So, kita sebagai guru hanya mengontrol. Anak punya harapan bahwa dia diterima di teman-temannya atau lingkungan belajarnya. Anak harus punya kesenangan. Anak harus mampu bertahan hidup dan penguasaan. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang berikut, motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi perilaku manusia. Oke, kita bisa lihat ya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman menyakitkan, tapi kalau pada penghargaan tidak efektif. Antara hukuman dan penghargaan, Bapak Ibu guru lebih memilih apa? Mari kita sama-sama lihat. Kalau pada hukuman, ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Kalau pada hukuman menyakitkan, ketika kita memberi hukuman kepada anak, anak merasa tersakiti. Tapi kalau pada penghargaan tidak efektif. Nanti dia buat saja, tapi dia bilang, oh kita kan dikasih penghargaan. Yang kedua, tidak nyaman. Tapi kalau pada penghargaan merusak hubungan atau sifat iri. Jadi terkadang sadar atau tidak sadar Bapak Ibu guru, ketika kita memberi imbalan kepada anak-anak, itu ada teman yang lain merasa cemburu. Kenapa Bapak Ibu guru hanya kasih dia? Atau misalnya dia angkat tangan dan memberi jawaban, kenapa harus dia dan dia selalu? Saya berharap bahwa itu tidak boleh terjadi. Mari kita ubah pelan-pelan. Kita bisa sama letakkan anak-anak kita dengan kemampuan yang ada pada diri mereka. Yang ketiga, murid takut mematikan kreativitas. Yang keempat, murid menyembunyikan kesalahan. Pada penghargaan, menghukum dengan sistem ranking. Yang berikut, hukuman, murid menjadi rendah diri. Kalau pada penghargaan, merampas hak menghargai dirinya sendiri. Jadi ketika kita sudah kasih imbalan, berarti dengan sendirinya merampas hak harga dirinya. Ternyata anak ini mau karena kita kasih dia uang 1.000. Ternyata anak ini mau karena kita kasih dia kue. Jadi mari kita sama-sama bisa menghindari hukuman dengan penghargaan ya. Ya, kita masuk pada konsep disiplin dengan identitas sukses. Tadi gagal, kita masuk pada tahap berikut, konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada 2 poin penting, konsekuensi dan restitusi. Yang pertama, penguatan jangka pendek. Pada restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan, tapi pada restitusi fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, stimulus atau respon. Pada restitusi, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang berikut, konsekuensi, murid menghormati peraturan. Pada restitusi, teori kontrolnya dirinya mengontrol. Sedangkan pada konsekuensi yang berikut, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Pada restitusi, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Bapak Ibu guru, saya mengajak ke sini, mari kita perlahan-lahan menerapkan konsep disiplin dengan identitas sukses. Marilah kita coba perlahan-lahan lihat restitusinya. Kalau kita memang susah, tapi saya yakin dan percaya kalau kita mau melangkah, pasti kita akan bisa. Iya, konsep disiplin, pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi sebuah cara untuk kita menanamkan disiplin positif pada murid dengan cara restitusi kepada anak kita. Pengertian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan
Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan pemaksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang berikut, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang berikut, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang berikut, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Perbedaan. Ada satu contoh kasus yang Bapak Ibu bisa lihat. Siswa sering tidak mengerjakan PR. Apa yang Bapak Ibu guru lakukan ketika siswa yang tidak mengerjakan PR? Dapat hukuman. Yang lain? Memberikan kesempatan untuk Yang memberi kesempatan untuk mengerjakan. Ada yang mendapat hukuman. Ibu Yeti, ketika pada saat mengerjakan ibu ada yang tidak mengerjakan PR, ibu melakukan apa pada anak itu? Kalau masih kita marah, kalau itu kita memberi kesempatan kepada peserta didik kita untuk bisa mengerjakannya, karena jika tidak mengerjakannya maka nilainya akan turun. Oke, berarti ada beberapa pandangan yang berbeda ya, masing-masing guru dengan versinya. Ada yang memberikan hukuman, ada yang menyatakan untuk mengerjakan kembali, ada yang memberi hukuman kemudian dan meminta untuk mengerjakan. Oke, kita lihat bersama-sama contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera 10 menit. Itu kalau pada hukuman, atau guru marah dan murid takut. Tapi pada konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Tapi kalau pada restitusi berbeda ya. Guru menanyakan keyakinan kelas pada dirinya dan membuat siswa menyesal dengan masalah yang sudah dibuat. Konsekuensi yang kedua, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Sedangkan restitusi yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Bapak Ibu, dari contoh kasus ini ada 3 poin penting. Bapak Ibu bisa melihat Bapak Ibu di posisi mana? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Jujur Bapak Ibu. Pertama, hukuman. Oke, bukan hukuman. Yang lain Pak Carlos? Posisi mana yang Pak Carlos ada? Ada 2. Ada 2. Posisi hukuman dan konsekuensi. Oke, posisi hukuman dan konsekuensi. Yang lain? Ibu Sri, Ibu Yeti? Tadi saya sudah sampaikan bahwa ini saya jujur bahwa ketika siswa tidak mengerjakan tugas pada jam lalu saya, maka yang saya berikan adalah menyuruh untuk mengerjakannya kembali. Iya, berarti di poin kedua ya. Iya, konsekuensi. Ibu Yeti? Saya harus sebetulnya di poin kedua, karena kalau hukuman jarang. Iya. Ibu Eri? Di nomor 2. Pak Urang? Nomor 1. Oke, baik. Kalau misalnya ada Bapak Ibu guru yang di nomor 1 dan nomor 2, hari ini saya mengajak kita untuk kita coba masuk pada restitusi. Marilah kita sedikit turunkan
ada trik dan pendekatan yang bisa kita lakukan kepada anak itu dengan cara kita panggil nanti sampai Ibu Erin dapat menjelaskan ya. Oke, baik. Saya sudah selesai mempresentasikan dan akan dilanjutkan oleh Ibu Erin. Kepada Ibu Erin saya persilakan. Esprit dulu kok boleh. Oke, kita langsung. Oke, silakan. Baik teman-teman, selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk kita bisa mendengar terkait dengan 5 posisi kontrol restitusi yang ada. Ya, berbicara soal restitusi tadi itu berkaitan dengan bagaimana kita bisa menyelesaikan sebuah persoalan anak dengan anak bisa menyelesaikan masalahnya tanpa ada unsur hukuman ataupun kekerasan terhadap anak. Ya. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama itu penghukum. Ya. Penghukum ini kita biasanya menunjukkan fisik atau verbal kepada anak. Kadang tanpa kita sadari ataupun tidak, ketika anak-anak buat kesalahan kita sering perlu tahu di situ. Ya. Mungkin kita sering mungkin pernah buat seperti itu, ya. Dan itu memang sesuatu yang memang tidak bisa kita sangkali itu, ya. Lalu yang berikut adalah membuat rasa bersalah. Nah, kalau berbicara membuat rasa bersalah di sini adalah guru ini dia menyampaikan dengan bahasa yang halus, tapi anak yang merasakan tidak nyaman. Jadi anak-anak dia merasa kalau dia yang bersalah terhadap apa yang sudah dilakukan. Jadi guru tetap menggunakan bahasa yang halus, tapi posisinya anak yang merasa tidak nyaman. Lalu yang berikut adalah teman. Posisi teman itu guru melakukan pendekatan kepada anak, mencari tahu apa yang sedang dihadapi atau masalah apa yang sedang dihadapi. Itu berkaitan dengan 5 posisi kontrol restitusi berkaitan dengan teman. Sedangkan dengan pemantau, di sini guru dia bertugas untuk memantau apa yang sudah dilakukan anak. Jadi guru itu bertanggung jawab penuh terhadap anak, ya, atau murid. Lalu yang berikut adalah manajer, yaitu guru bersama dengan murid. Ya, jadi guru dia tidak sendiri, tapi dia bekerja sama, dia bergandeng tangan dengan murid untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh si murid. Lanjut. Ya. Ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ya. Kasus yang ada, siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Apabila kita berada di posisi penghukum, mungkin kita sering melontarkan kata-kata patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Lalu kalau kita berada di posisi sebagai pemantau, kalimat yang kadang bisa kita ucapkan itu adalah kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Lalu ketika kita berada di posisi teman, ayolah yang tertib, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu yang salah. Jadi tadi di posisi sebagai teman itu kita mengajak anak sambil kita mencari tahu persoalan yang dihadapi anak. Oke. Lalu kalau kita berada pada posisi sebagai pembuat rasa bersalah, berapa kali guru harus memberitahu kamu, guru kecewa sama kamu. Jadi kita omongnya halus, tapi sebenarnya membuat anak itu merasa tidak nyaman, ya. Lalu ketika kita berada di posisi sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu bisa memperbaiki kesalahanmu? Ya. Nah, kira-kira berdasarkan contoh penerapan posisi kontrol ini, saya mengajak Bapak Ibu guru, mana yang kira-kira kita akan pilih? Menurut teman-teman, mana yang kita harus pilih? Apakah kita harus terus dengan posisi penghukum atau posisi sebagai teman maupun manajer? Ya, nah, kembali kepada pribadi kita. Tapi saya mengajak, marilah kita mengambil posisi kontrol sebagai seorang manajer. Ya, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru? Ya, silakan.
manajer. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, kita memanggilnya secara baik, lalu kita mencari tahu masalah apa yang dihadapi, sampai pada akhirnya murid itu yang bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Lanjut. Ya. Sekarang kita masuk pada keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas. Definisi dari keyakinan kelas di sini adalah metode untuk memunculkan kembali disiplin positif melalui penerapan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama di dalam kelas. Ya. Kita sudah pelajari sebelumnya tentang nilai-nilai kebajikan itu. Mungkin Bapak Ibu guru masih ingat nilai-nilai kebajikan apa saja? Disiplin, Ya, disiplin, bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab, saling menghormati. ya. Baik. Ada karakteristik dari keyakinan kelas. Yang pertama itu berakar dari peraturan kelas. Ya. Jadi sebelum kita membuat keyakinan kelas itu kita berpatokan dulu pada peraturan kelas. Apa sih perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Kalau peraturan kelas itu sesuatu yang sudah dibuat oleh satu orang lalu diikuti oleh banyak orang. Tapi kalau keyakinan kelas berarti sama-sama saling menyampaikan aspirasinya, pendapatnya, dan terakhir itulah yang akan diyakini atau disepakati bersama. Ya, jadi ada berakar pada peraturan, berupaya untuk berupa pernyataan universal. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, dalam peraturan kelas itu guru memberikan keleluasan kepada murid, silakan menentukan kira-kira kelas impian apa yang kalian inginkan. Ya, silakan ditulis. Ketika anak-anak sudah selesai menulis, Bapak Ibu guru bisa meminta anak-anak untuk menempelkan pernyataan mereka itu di papan tulis. Ya, nanti kita tinggal kita membaca atau meminta anak-anak untuk membacakan kembali apa yang sudah mereka tulis terkait dengan peraturan kelas. Dari kalimat-kalimat yang mereka buat berdasarkan peraturan kelas yang ada, kita ubah ke kalimat positif dengan menghindari kata jangan dan dilarang. Itu tidak boleh digunakan. Ya, senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, saya bilang dari kalimat yang negatif kita ubah ke kalimat yang positif. Lalu semua warga kelas, ya, dalam pembuatan ke dalam meyakini keyakinan kelas itu dilakukan secara bersama-sama. Lalu dapat ditinjau kembali. Jadi setelah kita meminta anak-anak untuk menuliskan terkait dengan peraturan kelas itu kita jangan lepas. Kita tetap ikuti mereka sampai selesai. Meninjau kembali hal-hal apa yang harus diperbaiki. Ya. Berikut keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mungkin ada yang bisa menjawab. Karena menggunakan helm dapat menghindari kecelakaan. Iya. Dan menaati peraturan lalu lintas. Ya. Oke. Berikut, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Yang paling pertama tentang kebersihan. Ya. Dengan beberapa tahun lalu itu musibah dan wabah datang yang dunia lah. Ya. Lebih khusus lagi di kita Indonesia itu virus COVID-19 itu kan jaga jarak semua supaya jangan mengalami Ya. diri ya cara memakai masker, mencuci tangan, kesehatan dan lain-lain. Baik, berdasarkan dua pertanyaan itu sebenarnya itu mengarah kepada keselamatan dan juga kesehatan. Berikut, ya. Ada tujuan, jadi kita membuat keyakinan kelas itu pasti ada tujuan, yaitu menumbuhkan kembali disiplin positif didasari oleh motivasi
dalam hal pembentukan keyakinan keras ini ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan. Yang pertama itu lebih abstrak daripada peraturan, ya. Sedikit saja biar mudah diingat. Jadi tidak perlu harus sampai banyak, ya. Intinya mau 4 ataupun 5, intinya anak itu dia bisa mengikuti. Nah, daripada kita membuat banyak keyakinan tapi anak masih saja bisa melanggar. Lalu berupa pernyataan universal, ya. Di awal itu nanti kita memberikan kebebasan, silakan anak menulis apa saja yang mereka pikirkan. Ya. Setelah itu baru kita tinggal buat dalam bentuk dari kalimat negatif kita ubah ke kalimat positif. Lalu setelah apa yang sudah kita buat bisa kita terapkan di dalam kelas. Lalu semua orang atau semua warga kelas hendak ikut berkontribusi. Artinya bukan sendiri, bukan dari guru saja yang buat, tapi guru mengajak seluruh siswa untuk sama-sama meyakini kelas itu, ya, meyakini kelas. Lalu bersedia meminta kembali keyakinan keras. Jadi untuk keyakinan keras ini dia bisa saja berubah. Tidak bisa pastikan bahwa semester ini keyakinan keras yang saya buat misalnya ada 4 contoh: bertanggung jawab, terus ini disiplin, menghargai. Tapi kita lihat kembali, ternyata setelah semester ini ternyata salah satu atau lebih dari nilai-nilai kebajikan yang sudah nambah pada keyakinan keras itu ternyata kita masih bisa ubah. Jadi dia tidak harga mati, ya. Oke, berikut prosedur pembentukan keyakinan kelas. Jadi yang pertama itu kita mempersilakan murid untuk menyampaikan pendapat, ya. Lalu yang kedua berikutnya mencatat dulu semua masukan. Setelah mencatat semua masukan, lalu diminta untuk murid bisa menempelkan terus tempel di papan tulis. Lalu yang berikut susunan keyakinan kelas sesuai prosedur. Ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Ya, saya uraikan sebelumnya. Lalu yang ketiga meninjau kembali pendapat yang sudah anak-anak atau murid sampaikan. Lalu setelah keyakinan kelas selesai dibuat, semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas. Jadi kita bisa meminta anak untuk menandatangani, karena keyakinan kelas ini dibuat bersama-sama. Jadi ketika nanti murid melakukan kesalahan, kita nanti akan bertanya, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Nanti akan terjawab di segitiga restitusi, ya. Lalu keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas, tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas, ya. Bisa ditempel di dinding, ya, atau tempat-tempat yang bisa dilihat. Yang berikut, ya, kita masuk pada segitiga restitusi, ya. Masih ingat tentang segitiga restitusi? Masih. Iya. Ya. Menurut Bapak Ibu restitusi itu seperti apa sih? Pak Uram, menurut Pak Uram, pendapatnya Pak Uram atau pemahaman Pak Uram tentang restitusi itu seperti apa? Memberikan keadaan. Ya, silakan Ibu Sri. Nanti kerugiannya memberikan kepada korban. Memberikan keadaan. Mengembalikan Memberikan keadaan. keadaan murid dari tidak terlibat dari rasa bersalahnya menjadi percaya diri diri, atau menjadi pribadi yang kuat. tidak tahu menderita. Ya. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 hal yang kita pelajari, ya. Yang pertama ini menstabilitas identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Saya ambil contoh begini. Contohnya tentang salah satu murid, misalnya dia datang terlambat, ya. Dia datang terlambat, lalu sebagai guru kita memanggilnya. Nanti di bagian menstabilitas identitas ini kita menanyakan, kenapa terlambat? Semalam mau tidur jam berapa? Oh, mungkin murid bisa saja dari penjara.
berkumpul dengan teman. Jadi di bagian prestabilitas identitas itu kita memanggil anak, kita jangan langsung just dia. Kenapa kamu terlambat? Tapi dengan secara pendekatan dari hati ke hati. Lalu yang berikut adalah validasi tindakan yang salah. Ya, validasi tindakan salah ini semua perilaku pasti punya alasan. Misalnya kalau siswa terlambat, bisa menjelaskan bahwa saya begadang, jadi saya terlambat. Nah, di bagian validasi tindakan salah ini kita sebagai guru bisa katakan seperti ini. Setiap orang pasti punya kesalahan, ya. Setiap orang melakukan kesalahan pasti punya alasan. Boleh ibu tahu atau boleh bapak tahu, kira-kira alasan apa sehingga kamu itu bisa terlambat. Ya, itu pada bagian validasi tindakan yang salah. Jadi kita menanyakan kepada anak terkait dengan anak akan memberikan alasan kenapa bisa terlambat. Ya. Lalu yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya, nah, menanyakan keyakinan ini kita tanya ke anak atau kita tanya ke murid. Masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat? Masih. Ketika murid itu mengatakan bahwa masih, kita akan tanya lagi. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu buat? Kalau berbicara tentang terlambat, berarti nilai keyakinan yang sudah dilanggar menurut Bapak Ibu itu nilai apa? Disiplin. Ya, nilai disiplin. Jadi setelah kita sudah mencari tahu pada kesalahan para anak di tindakan yang salah, kita dari menanyakan keyakinan apa yang sudah disepakati bersama di kelas, menanyakan kembali keyakinan yang sudah dilanggar, lalu yang pada tahap menanyakan keyakinan yang terakhir itu bagaimana kita menanyakan solusinya kepada anak. Apa yang bisa kamu lakukan supaya besok kamu tidak terlambat lagi? Ya, pasti dengan sendirinya murid akan mengatakan, Ibu, Pak, saya akan bangun lebih awal, saya tidak akan tidur sampai larut malam atau begadang dengan teman-teman. Ya, jadi itu sekedar contoh yang bisa saya sampaikan terkait dengan penerapan segitiga restitusi. Sekian presentasi dari saya terkait dengan diseminasi, ya, terkait dengan topik segitiga restitusi dan juga keyakinan kelas. Selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Yobis. Oke, tepuk tangan dulu. Cukup lelah ya, tapi luar biasa. Oke, sebelum kita mengakhiri, ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru atau semua sudah paham? Paham.